Agatha ini adalah teman kita juga, salah satu orang yang selalu mengurus kuku-kuku cantik di balik tuh kuku cantik kita. Wah, gila. Slay. Yes girl, kalau boleh tahu Agatha ini adalah seorang entrepreneur ya Boleh. bilangnya. Entrepreneur ya. Iya, bilangnya. entrepreneur. Entrepreneur tuh lu dari kapan? Dari awal masuk kuliah. Oh, umur lu berapa sekarang emang? Umur aku sekarang 18. 18 tahun. Itu emang warnanya nggak kelihatan gitu ya? Ini kan ceritanya natural. French nail. France nail. Norak banget sih gue. Gue ojok norak banget. Jember. Gue udah lama gak main IPD anjir. Coba. Oh, iya. Itu ya kuku dia bagus tuh, sehat banget. Kuku gue pas kalau ngapain ikutnya tuh kayak Ini hitam gitu. kamu kan yang buat ini anakku, terus gue juga sempet ini Oh iya, Iya. sama si ini juga Agatha. Agatha. Wah, gila. Wah, pas banget nih tema hari ini. Oh iya, anyways, in the best ways. Pembukaan dulu kali ya. Oh ya, Buka bukan dulu dulu kali ya. Nah, ini kita pembukaan, kamu harus ngikutin kita. Gimana? Ajarin dulu. Kalau dulu. misalnya ada yang bilang ring. Dial Z. Tapi kayak ngangkat Gitu, telepon gitu. kayak ngangkat telepon. Iya. Oke. Siapa nih hari ini? Riri Tadi dong. Pembukaan dulu ya. Yuk. Ring. Dial Z. Gil. Aduh. Wah, Terus gila. hari ini apa tuh? Anyways, sebelum itu Apa tuh? perkenalkan diri dulu. Oh iya. Siapa Perkenalkan nih? Tak kenal maka tak sayang. Kalau Sayang. sayang baru gue digoyang. Guys, gimana? Kenalin dong, namanya siapa nih kira-kira? nih? Kalau gue sudah tahu ya, kan yang lain belum tahu. Nama aku Agatha Theodora. Woi. Biasa Umur dipanggil berapa? apa? Bisa dipanggil apa? Oh iya, Aku benar. biasa dipanggil Agatha aja sih. Agatha. Wah, pas banget. Kalau gat. Gat. Gatot dong. Gak gitu juga dong. Jadi Agatha ini adalah teman kita juga, salah satu orang yang selalu mengurus kuku-kuku Kuku cantik di balik tuh kuku cantik kita. Wah, gila. Slay. Yes girl, kalau boleh tahu Agatha ini adalah seorang Entrepreneur ya Boleh. bilangnya. Entrepreneur ya. Iya, bilangnya. entrepreneur. Entrepreneur tuh lu dari kapan? Dari awal masuk kuliah. Oh, umur lu berapa sekarang emang? Umur aku sekarang 18. 18 tahun. Anjir, 18 tahun. Gak expect sih. Sumpah gue baru tahu banget Oh, sih, ya? Gat. Sumpah. Kirain gue kayak pantaran gue 2001-an gitu. Ya 20-an lah. 20-an ya? 18 tahun. 18 tahun. Berarti baru lulus SMA apa udah? Udah lulus tahun kemarin. Oh, Tahun kemarin. lulus tahun kemarin. Gokil. Kuliah di mana? Aku kuliah di Bakri. Bakri. Universitas Bakri ini Kuningan ya? Iya. Wah. Keren banget. Ngambil jurusan apa kalau mau tahu? Aku jurusan teknik industri. Girl. Wait. Berat ya? Anak, maksudnya ini kan menyangkut desain seseorang. Bener. Ternyata dia anak teknik industri tuh gimana ceritanya gitu kan ya? Iya. Kok bisa Tiba-tiba lo ngurusin kuku orang ya dari industri jadi ngurusin kuku orang. kenapa lo tertarik dengan dunia jahanam ini ya kan? Kenapa lo memilih untuk nail art? Karena aku kan ganjen juga, terus aku suka Ganjen juga. aku suka kuku, bikin kuku. Oh, buat pertamanya dari diri sendiri ya?
Anyways guys, topik kita, kenapa kita ngundang Kak Agatha? Karena topik kita kali ini adalah Being a business owner in 20. bahkan dia Belum 20 loh guys. plus loh. 18 tahun udah jadi. Keren banget sih. Berarti awal-awal customer pasti teman sendiri ya? Jadi Iya. kelinci percobaan ya? Betul. Itu kamu mulai nail art dari kapan tuh? Aku mulai nail artnya sih kayaknya tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Iya. Tapi Baru setahun. Ya setahunan lebih lah. Tapi aku baru buka bisnisnya itu pas masuk kuliah. Oh, I see. Lah emang lu sekarang tahun keberapa kuliah? Masih tahun pertama. Semester berapa? 2 kali ya? Iya, semester 2 2 ya. Bukan tahun berapa, semester berapa? Ya kalau zaman gua kan ngomongnya tahun keberapa ya. Kita kan beda ya. Beda ya, Wak ya. Beda zaman Kita ya, anak Wak, ya. milenial ya kan. Baik. Ya kan. Tapi sebenarnya based to hobi aja ya sebenarnya. Ya, betul. Iya ya. Kayak gini tuh berarti otodidak atau emang ngambil kelas? Sekarang banyak tuh kan kayak kelas-kelas apa bulu mata lah, extension, barengan sama nail artnya kayak gitu. Emang otodidak atau emang ngambil kelas gitu? Awalnya otodidak, tapi pas udah mulai serius aku ambil course sih. Oh, di mana ambilnya? Di Jakarta juga ada. Oh, ada yang nggak bisa aduh, aku nggak bisa disebut ya. Oh, baik. Nggak bisa disebut. Baik. Biasanya kalau lo les gitu lo bayar berapa tuh pertama kali buat dapet ilmunya gitu? Hitam. Biasanya sih tergantung tempat sih ya. Mungkin 5 juta sih. 5 juta itu sekali pertemuan. Enggak Dong, Mat. Boncos lah. Boncos ya, Pak. Enggak dong. 3 hari. 3 sesi berarti ya? 3 pertemuan. Itu sama alat-alatnya juga 5 juta atau course-nya doang? Course-nya doang. Alatnya beda lagi. Tapi lu dengan lo yang sekarang kayak udah bisa nih ya, lo mencoba untuk bikin buat orang lain juga nggak hal yang sama? Kayak lo ngelesin orang gitu? Ada sih kepengen kayak gitu, cuman aku masih fokus buat ke kuku-kuku dulu aja sih. Oh. Jadi mencoba untuk being expert dulu. Iya. Ngajarin orang ya. Keren banget. Keren gila. Kalian umur segini lagi ngapain guys? 18 tahun gue. 18 tahun. 18. Oh, gue ini jadi barista. Keren banget. Gila, udah entrepreneur juga tuh. Udah. Kalau Lu lagi 18 tahun ya. Gue jualan yogurt, Cok. ini baru entrepreneur. Kan jatuhnya pekerja, Cok. Oh iya, pekerja Gue kita. bikin ya. yogurt, terus gue jualin ke emak-emak komplek. Seru banget, Cok. Goks sih. Lo 18 tahun ngapain? Kuliah gue. Besi aja. Oh jadi beasiswa. Salah. Endorse kita Besi gimana? Sorry. Iya, gue lagi kuliah itu Kuliah ya, di kuliah luar gue. Penasaran. Pertama kali kan iseng-iseng hobi, terus nyobain teman jadi kelinci percobaan kan. Ya. Itu akhirnya gue open nail art gitu. Nge-rate-nya pertama kali berapa? Dan nawarin harga ke siapa pertama kali? Pertama kali tuh kalau percaya aku cuman buka 10.000. Hah? Tahun kemarin? Oh my god. Lu masih inget gak sih yang ini yang lagi viral itu anak kecil yang makeup di bawah pohon? Oh iya. Sama deh. Iya dia deh. Jangan-jangan dia lagi itu anak. Itu adiknya ya? Adiknya kayaknya adiknya. Agati kan? 10.000. Maksudnya 10.000 dengan kalau orang suka kan biasanya udah ada ilmunya ya. Iya. Seharusnya bukannya 10.000 tuh kayak Wait, 10.000 itu kamu udah pas udah nge-course atau emang cuma nyoba doang? Itu karena belum. Oh, belum nge-course juga ya. Masih I see. awal-awal. Terus dia udah Tapi ada tuh yang ini, yang interest. Nah, itu teman aku. Lucu banget. iya. Kayak gue nih, gue jualan ke lo. Iya sih. 10.000 deh lo jualin gue dah. Ayo dah, Ya udah gitu kan. gue dah. Ya kagak apa-apa dah gue gitu kan. Apa-apa dah gue gitu. Yang Tapi penting gratis dah. udah make nail tip juga gitu-gitu. 10.000. Enggak sih, masih yang di polosan. Kayak gel putih, merah, ungu di langit yang biru gitu kali ya. Salah ya? Iya benar-benar. Bener. Biru Facebook. Biru Facebook gitu ya.
Tapi kalau sekarang boleh tahu nih nama IG-nya dulu deh. Nama IG-nya apa? Oh ya, IG-nya. IG IG-nya si itu nail art-nya. adalah Amagedon _D_nails. Oh, bukan Armageddon ya? Beda. 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 Amagedon. Oh, Dot benar. nail. Benar. Iya. Dan jujur gue kalau nail art sama Agatha tuh bener-bener kayak detail banget orangnya. Jadi kayak ada kan orang yang kayak nail art tuh dia kalau pakai extension cuman di atas yang di UV ya. Kalau dia tuh dibolak-balik kan, iya. Juga Jadi beberapa yang dibawa. dan karena gue udah pernah extension sama Agatha tuh kayak extension gue tuh sebulan aja masih Awet nempel, nggak ada yang patah sih. Kalau selama sama Agatha keren sih Agatha. Sama gue juga. Coba lihat dong, kasih lihat dong kuku lo. Sumpah. Ini padahal udah kayak agak naik sedikit sih. Iya, baru udah naiknya. sebulan gitu ya kayak. Emang. Salah. Kena sensor. Udah sensor dong kita. Beda. Sebulan. Itu Iya. sebulan nggak sih? Belum. Belum. Kayak Baru 3 2 minggu ya? 3 minggu ya? Antara 3 Kayak atau 2-3 minggu lah ya. Wah, Udah tapi dikit. keren sih, Tak. Modal pertama kali lo buat jadi apa ya? Nail art. Nail art itu berapa? 400.000. 400.000. Iya. Modal awal. Modal awal tuh. Itu sebelum course ya. Iya. Itu buat beli apa aja? Itu buat beli paket usaha nail art. Oh, apa aja tuh isinya? Paket. Paling ini gitu. Ya UV, terusnya nail gel paling cuman 10 pieces, terusnya juga ada base coat kayak gitu-gitu sih. Oh. Yang basic-basic aja sih. Perintilannya ya Perintilannya. awalnya. Perintilan dari base dari 400.000. Terus si nail art temen itu dia ininya 10.000 aja. Terus customer pertama dalam sebulan masih ingat nggak? Totalnya berapa? Customer pertama ya. Enggak, totalnya sebulan Total itu lo dapat sebulan, berapa pas awal? Yang si 10.000 itu. Dari 10.000. Karena yang awal tuh aku buka di Cirebon kan, jadi belum. Oh, lu orang Cirebon? Iya. Jauh ya, Jauh ya. Jadi- Ada tuh di Cirebon buka les nail art. Lah, lesnya sih aku di Jakarta. Oh. Orang Cirebon 10.000 rasanya banyak berarti ya? Terus. Sebulan. Masih inget nggak? Nggak terlalu banyak sih, karena di Cirebon tuh marketnya agak kurang sih. Kurang ya. Jadi aku paling Biasanya nyambel pelabuhan. Iya. paling 10 kayaknya. 100.000 lah ya. Lumayan ya, lumayan ya. Tapi encok lu kayak beli koyo aja udah habis tuh kayaknya ya. Benar. Encok. Encok bener ya kan? Itu harga 10.000 udah di luar ongkos. Nah, ongkos itu nambah lagi, cuman masih ditawar. Oh. Kayak gue tuh tahu harga sama dia nggak ada nawar apa-apa dah. Kayak gue harus menawar nih kayaknya mulai besok aja. Jangan dong. Enggak, jangan dong. Terus kalau sekarang kan udah take course nih. Iya. Paling banyak aja. Sehari ngehandle berapa orang? Sehari. Kalau lagi high season kayak lebaran gitu aku bisa sampai 5 orang. 5 Satu hari. orang. Ya, satu hari. Tapi kayak gue nih sekarang kan gue mau bikin French nail tuh guys. Nih satu dan nih kelihatan nggak? Kayak gini nih biasanya lo hargain berapa? Kuku asli ya. Paling 100, under 100 sih. bisa. Under 100. Gila masih murah sih. Oh iya, bukan Mbak. Ya kali 25.000. Udah course makin Ya pokoknya under 100 tuh biasanya 99.999.999 kalau nggak salah Jadi gue ya. beda cepet itu. Beda cepet doang ya kan. Parah. Wah gila sih. Terus 5 anggaplah kalau pakai extension berapa? Kalau extension minimal 120. 120.000. Itu belum termasuk kayak desain. Paling mahal deh, paling gitu. mahal Paling mahal berapa? Buat kawinan dah tuh gitu. Paling mahal ya. Yang biasanya kan kalau itu ada artnya sendiri atau dia request, banyak requestnya gitu. Bisa 250, 300. Paling mahal Itu 300. paling mahal. Iya. Nggak mau naikin harga aja. Iya. Gue deh adminnya. Iya bener. Gue ngebati deh jadi admin gitu. Iya bener. Nggak, maksudnya 300.000 itu udah pakai manik-manik gitu kali ya? Iya, udah. Oh.
termasuk murah sih menurut gue. Oh, tapi 300.000 belum ini ya ongkir segala macam ya. Belum Ongkir, sama dikirim Agatha. Paket doi. Gokil. Tapi gue pernah ya nail art di studio gitu, yang emang dia udah punya studio sendiri, terus dia kayak apa ya, istilahnya udah ada nama gitu ya. Bikin kayak gini ya tuh gue habis hampir mau 1 jutaan, tau gak sih? Iya, emang mahal banget. Mahal banget kan? Matilah. Karena menurut gue ya, kalau misalnya nail art itu emang sama aja sih comparationnya, tapi lebih murah ya yang bisa di Iya, home service. Home service. Karena Aduh, ingetannya ya. Kalau misalnya di outlet gitu kan pasti kita harus Bayar bayar pajak. bayar tokonya, bayar Iya listriknya, sih. belum lagi apa segala macam Maintenance maintenance benar, segala macam halnya. Belum karyawannya. Bagi dulu ya. Bener banget sih. Terus berarti kan lu dari Cirebon ya? Dari Cirebon, terus ngerantau ke Jakarta pas kuliah. Itu ngepromosiin kukunya gimana? Sebagai ini Kuku gitu. mau gerobak kukunya. Gimana tuh, Tak? Aku ini pasang iklan di Instagram. Oh, Lu beli ads gitu ya. Iya. Oh, berapa tuh? Kita buka-bukaan jadinya ya. Itu bisa diatur sih sesuai budget kita. Budget pertama lo? Cepet. 100 ya. Oh gila. Gue baru tahu loh. Emang bisa beli ads. Oh iya. Iya kan gue katro ya. Nggak apa-apa. Kita kan beda usia ya, kan nggak ada yang tahu ya. Emang bisa beli. Bener-bener. Oh Terus gitu. anyway dari tadi kan ngebahas kuku dan apa sih namanya iniannya ya? Peraniannya. Ini-iniannya. Oh, iya. Ini-iniannya. Ini gimana sih cara bagi waktunya buat main, Nah. kuliah, kerja, kayak ini gua aja nih kadang exhausted sendiri kan kalau misalnya Exalted. Ya Allah. Parah. Nggak terima sih gue dengernya. Anjing sih. Kalau Agatha gue terima sih. Iya kalau dia sih gue terima lah ya, jompo ya Wak ya. Duduk begini lama dia. kan lu tau sendiri kan, Iya, oh iya, baik-baik. freelancer juga kan. Wih, Jamu nih bos. Jamu nih bos. Terus gitu. gimana cara ngatur waktunya tak buat main tuh pasti kan tak main? Iya dong, biar nggak stres. Benar. Gimana? Kayak seminggu tuh masih ada waktu mainnya nggak sih itu? Masih sih. Oh ya. Biasanya di weekend kadang. Oh, kebalikan gue dia. Kalau Kalau weekend gue di tahu, rumah. Weekendnya kemana tuh? Ini di rumah temen. Cirebon. Ya. Cirebon. Aku biasa paling main kemana ya? Gak tau. Gue kurang tahu juga kalau lu Nggak ya. tahu gimana ya topi. Kopi atau Random ke aja mall sih gitu. Iya, Tapi ada teman-teman kan tak di sini tak? ada dong. Oh, anak-anak binus ya. Anyway, kok binus? Bakri, astagfirullahaladzim. Kenapa? Di Bakri tuh ngambil kelasnya reguler apa karyawan tak? Reguler. Oh, Wah gila sih. ngebagi waktunya gokil sih. Jadi yang ini kamu jatuhnya freelancer atau kamu fokusin gitu sih? Sebenarnya Bisnis kali ya. iya, bagi-bagi aja sih pinter-pinter gitu. Oh gitu. Biar semuanya kena gitu. Maksudnya jadi kuliah lancar, bisnis juga lancar gitu ya. Kalau di luar hari raya untuk daily itu dapatnya berapa customer? Daily. Kadang bisa nggak dapet, tapi kadang bisa juga 3 gitu. Kayak hari ini nih, kan gue janjian jam 3. Nah dia di jam kayak agak miring ya tak? Yang ini apa namanya? Jam 7 udah ada lagi, jam 9 udah ada lagi karena kan gitu. kalau misalnya kayak gitu promote setiap hari nggak sih tak? Iya, aku buka slot terus nih tiap hari. Open slot. Iya. Terus setiap hari kalau hari biasa gitu, paling banyak di berapa open slotnya? Aku paling 2-3 sama. Enggak paling banyak, maksudnya kayak 5 tadi maksimal kamu nerima dalam satu hari berapa? Oh, 5 sih. Oh 5. Itu kalau paling lagi maksimal. libur. Oh gitu. Kalau lagi libur 5, kalau misalnya nggak libur 2 atau 3 gitu. Tapi dia
kalau lo ngeceknya, maksudnya nanya dia pas dia lagi jadwal kuliah, dia nolak. Keren nggak? Jelas sih. Jadi utamakan pendidikan tuh guys. Pendidikan nomor satu. Jangan lo nyari duit. Kan ada kan zaman gue ya. Zaman lo ya. Maksudnya gua. Kita nggak ngomong gitu loh. Gue jadi merasa nggak endul ya kan. Nggak, maksudnya ada zaman gue tuh ada yang mau break dulu setahun, terus malah jadi kayak males gitu loh. Terus akhirnya mereka lebih memilih kayak udahlah usaha aja karena kelihatannya kayak lebih menjanjikan dibandingkan harus kuliah lagi gitu loh. Tapi dia termasuk yang kayak menurut gue mengutamakan pendidikan banget sih, gokil sih gitu. Dan dia bisa bagi waktunya, itu dia. Terus paling jauh dapat customer di mana, Kak? Paling jauh ya. Aku masih ambil yang Jakarta tuh paling di Jakarta Pusat yang agak jauh dari Jaksel. Emang kamu di mana sih? Aku kan di Tebet. Base-nya di Tebet. Jadi yang mau nail art di Jakarta Selatan, Khususnya Tebet. Sebenarnya bisa di kafe, bisa di mana aja. Gue pertama kali gue ceritain ya. Gue pertama kali nail art sama Agatha tuh di rumah sakit. Itu ya yang biasa. Jadi gue lagi dirawat, terus bete, bosen ngapain, terus gue ngontak itu di Instagram mana ya nail art Tebet, terus gue dapet IG-nya dia. Terus habis itu gue langsung kayak kontak gitu kan. Gue kontak terus dia nanya, di mana Kak? Di Rumah Sakit Brawijaya. Gue bilang gitu. Serius Kak bisa nail art? Bisa, gue bilang gitu. Dan dia datang sumpah ke rumah sakit ngerjain, gue lagi di infus. As long as bisa nail art di tempat manapun gak tau bisa. Gas katanya gitu. Bahkan waktu itu pas di kafe, iya. tutup cepat. Kafe tutup terus kita lanjut di mobil, dia masih ngerjain anjir. Asli. Gue banyak cerita lucu sih. Tapi tak, lo tuh lebih suka sebenarnya orang nyamperin lo apa lo yang nyamperin? Lebih suka orang nyamperin aku sih. Ke rumah ya? Iya. Kenapa tuh? Karena aku nggak capek harus Biar kan nggak ribet packing juga kan. juga. Oh iya. Preparing gitu ya. Kalau lo, menurut lo, Gimana? Kalau kalian nih di umur segini lah ya, kayak kan lo masih muda juga ya. Benar. Apa sih planning bisnis kalian nih? Kalau gue personally karena dari awal gue lulus, gue tuh udah kecemplung dunia F&B kan. Mungkin gue F&B kan udah around 3-4 tahun lebih mungkin dari 2019. Itu jadi kayak inginnya di F&B mungkin lagi. iya bakalan gue concernin di dunia F&B. Apa bisnis dreamingnya? Bisnis dreamingnya emang boleh di spill? Boleh dong. Nggak apa-apa dong, karena emang topik ya. It's my dream mas. Gitu. Seblak kayak. Seblak sih, iya. Seblak Empo Andin. Seblak Po Andin. Lebih ke ya gue kan suka banget nyampur minuman karena dari awal gue basicnya barista, terus habis itu gue bartender juga. Kemungkinan gue bakalan masih berkecimpung dunia minuman sehat kali ya. Ya pokoknya minuman lah ya. Pokoknya minuman lah ya. Minuman lah ya. Gimana Ri? Kalau lo Ri? F&B juga sebenarnya. Dari dulu aku jualannya kalau nggak makanan ya waktu itu pas awal kali bisnis yogurt kan, bikin yogurt tawarin ke ibu-ibu komplek. Lu pas kapan tuh? Pas umur lu pas berapa? di Bandung umur 18-an juga. Oh ya, Pas lagi kuliah juga. Iya, dari 2 tahun. Dari jualan yogurt itu ke cover biaya kuliah. Gila itu full dari jualan yogurtnya tuh lo kayak lu bikin dari nol banget atau? Jadi yogurtnya tuh kerja sama tantenya temen si kakak. Jadi dia udah punya basic pabriknya gitu. Emang lu berarti reseller ya Wak ya? Resellernya dia gitu, tapi harganya jauh di bawah reseller lagi. Kayak reseller tuh beli bisa salah per cupnya tuh 6.000. Kalau aku bisa beli per cupnya 4.000. Enggak, 1.000 dong. 1.000 aja. Kaya gue. Per cupnya 4.000, gue jualnya 10.000. Oh, 1.000. Tapi brandingnya pakai nama lo sendiri. Nama gue sendiri gitu. Jadi gue nyomot bahannya, terus gue resell lagi kayak gitu. Terus yang sekarang lo mau bikin apa? Sekarang sih rencananya bikin sambal ya.
Wih. Frozen food sambal. Sambal lidah Neng Riri gitu Itu, kan. Apalagi orang Bandung. Orang Bandung. Si Ece Bandung bikin nyambel Itu sambelan. terinspirasi dari saya sebagai anak rantau di Jakarta. Wah, kenapa Dan tuh? hidup di kos-kosan. Kenapa tuh? Karena kalau hidup di kos-kosan tuh kayaknya males gitu ya, kayak udah pulang kerja nyari lagi ke warteg mana ya makanan gitu Gitu. kan. Kalau Jadi sambal sekarang sambal- tuh kayak isinya udah ada cumi, Iya, sambelan ayam-ayam kayak gitu cumi. ya, yang gadir. Iya, jadi Dia kayak lagi dibuka rame juga sih. pakai nasi mateng campur aja udah. Kubak gitu kan ya. Iya, parah, kayak parah. Lebih ke ini nggak sih, nggak ada duit makan pakai sambal juga enak. gitu Kan kan. kalau anak kosan tuh kan identik nggak punya duit kan. Bukannya nggak Ngirit, punya duit, ngirit. tapi ngirit. Irit. Untuk masa depan duit, yang lebih gitu. irit lagi. Mohon maaf anak kos ya kan. Tau-taunya anak kosnya lebih mahal daripada apartemen gue ya kan. Benar, Iya masalahnya kan. gitu, Ce. Heeh. Kalau lu sendiri, Nah, kalau lu gimana? lu Kalau gue- pernah nggak sih kayak bikin build bisnis? Oh, gue dulu pernah nyoba, zaman dulu tuh apa bro, yang sebelum TikTok ada live, apa ya namanya, yang live juga, Thrifting. bukan apa sih? Big Anjir gue lupa, pokoknya dulu ada aplikasi yang live juga, terus orang bisa nyawer Bigo. Oh, Bigo. Nah, Kan gua tadi bilang. Heeh. Bigo. Bigo ya, lu bilang Bigo ya. Jadi dulu tuh gue kan suka masak, terus gue pernah iseng nih waktu itu gue live di Bigo. Dulu kan Bigo tuh nggak harus banyak followers, lo udah bisa live Iya, kan. oke. Nah terus gue bilang iya gue suka masak, terus gini yang mau, terus gue iseng kasih siapa yang mau pesan, nanti kasih aja. Terus ada orang yang nge-komen, dia bilang gini, gue pesen dong 1000 box. Gue pikir itu akan bercanda ya, ini pengalaman pribadi gue ya, dan ternyata tuh bener-bener ditransfer, gila duit 1000 box itu. Dan gue bilang, kak ini makanannya dikirim kemana, gue bilang gitu. Lo tau gak sih, dia bilang kirim aja ke ini, ke rumah yatim piatu. Mulia Wah, mulia banget. Gue sampai sekarang gue tidak menemukan nomor orang itu ya. Mungkin bisa jadi sugar daddy gitu maksudnya gitu kan. Tujuannya ke sana. Udah ke sana ya. Jadi sebenarnya kalau gue sih lebih ke F&B sih, karena gue suka masak. Berarti most of them kita F&B semua ya? Apa Iya. kita ini aja bikin resto aja apa? Soalnya gue mau usaha emas berlian kayak nggak sanggup, Nggak sanggup, gitu kan. gitu. Iya. Tapi emang paling enak jualan tuh sandang pangan dan papan sebenarnya. Dan diri. Bener. Gimana? Gimana? Iya, tapi ya balik lagi ya kan, saingan. Kalau kita nggak terlalu kreatif di bidang bisnis tuh kayak saingan kita banyak gitu kan. Oh, gue jadi ingat banget pas itu sebelum COVID, gue tuh sempat bikin coffee shop juga di rumahan gitu sebenarnya. Terus? Kan lagi happening banget kan. Iya, Gua gue buka- bisa perumahan asli. gara-gara Covid. Iya. Gue sebelum COVID, gue bukanya di rumah tante gue, terus habis itu rame ojek nih ceritanya. Oh, jadi laku nih gitu. Iya, terus kayak kan dulu kan masih ada apa? Ada nenek kan tinggal di rumah. Jadi kayak om tuh bilang kayak udah jangan keramaian nih, ngerinya COVID. Gua tutup gara-gara rame. Akhirnya tutup karena keram. Itu sih lebih ke goblok ya. Ya karena kan apa sih namanya, bener-bener ngumpul kan jadinya abang-abang gojeknya. Terus kayak sempat di ini juga sama RT-nya. Jadi ya udah. Oh, I see. Kalau di rumah ya jadi susah. Gokil ya. Wah, gila. Tapi seru sih buat anak-anak yang seumuran Agatha gini ya, yang bisa dapat usaha dari apa yang dia perbuat, Passionate kan. gitu Ini kan. jatuhnya passion kamu kan, Tak? Passionnya ya, Ta ya. Nah, terus lo, nih pertanyaan terakhir. Berapa keuntungan lo dalam sebulan? Bersih. Haruskah di-spill? Harus dong. Start from-nya deh, start from Start berapa from deh. sampai yang bener-bener paling gede banget. Berapa ya? Ya lo lama nih. Enggak usah Dia terlalu dia spesifik, gontar tapi kalau ngomong nggak laku lagi gue gitu kan. malah makin laku Oh, nggak laku. sih? Berapa? Dari mulai berapa? Kayak berapa? Paling minim deh. Paling minim ya. Kalau lagi nggak high season paling 3 juta. Sebulan. 3 juta sebulan. Kalau oke. lagi high
Lagi hai. Maksudnya kayak yang paling tinggi Kayak gitu. pas Bahasa kamu gue. hitung-hitung tuh kayak ih gede banget ternyata ya gitu. Kayak itu yang paling gede selama kamu nail art ngejalanin bisnis ini. Berapa tuh? Karena aku masih baru ya, terus high season juga aku baru ngalamin 1-2 kali paling. 6-7. Wah, gila sih, 67 juta 67 sebulan. juta. Bukan. Boleh terbalikin ya ke dia? Maaf. Anjing ya. Saya bilang 67. Wah, gila. Parah. Oh, udah selesai dong. Keren. Tak disangka. Gila, keren banget. Coba, Bro. Wow. Nah, tuh. Kayak kuku sehat ya, Wak. Iya parah. Asli. Kukuku Padahal dulu tidak kukuku begini. dulu tak begini, sekarang kok jadi gini. Berkat Agatha. Wah, berkat Agatha. Thank you Agatha. Thank you Agatha. Nanti kita main-main lagi ya Kak Teki. Wah, gila. So, kalian kalau misalnya mau nail art kayak gini, hubungin Agatha di berapa nomornya, Tak? 085 351 499 328. Jangan lupa follow Instagramnya Agatha nih. Ya, Namanya apa tadi? Armageddon_nail. Wah, sama jangan lupa follow IG kita apa? Dial Z. Dial Z. Wah, iya dong. Jangan lupa kalian komen siapa lagi nih kira-kira pengusaha anak muda sekarang yang mau kita undang ke Dial Z. Supaya ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Nah, inspiratif buat teman-teman yang mau Biar at least inian kita ada beefnya gitu ya podcast Iya. kita daripada kayak ngalor ngidul percintaan terus menerus. supaya gitu. teman-teman juga ada kayak keinginan untuk jadi pengusaha muda seperti Agatha. Betul. Well, Betul sekali loh, well. thank you for watching.